kama ya'rifuna abna'ahum. Loh, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu kenal Nabi Muhammad kayak kenal anaknya sendiri. Coba bayangkan, seperti kenal anaknya sendiri. Anak kita ya hafal, oh bicaranya ini, selera makannya ini, kalau begini caranya begini, kita hafal sama anak kita. Nah ini bayangkan, mereka kenal Rasulullah, ini Allah yang menyatakan ini, seperti mereka kenal anaknya sendiri. Cuman wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq, tapi mereka menyembunyikan. Mereka itu karena sombong, nggak mau beriman sama Nabi Muhammad, nggak mau Nabi Muhammad dari bangsa Arab, nggak mau, akhirnya mereka menyembunyikan, disembunyikan sama mereka. Maka kan dibak kata an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abit taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Loh, Ka'bul Ahbar itu dapeti zaman jahiliyah, dapeti zaman Islam. Cuman Islamnya di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ke Madinah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi dia dulu Yahudi, mantan Yahudi. Dia cerita, dulu saya itu diajari sama bapak saya kitab Taurat. Cuman ada satu tuh sobek. Saya penasaran, ini di mana nih yang sobek ini? Falamma mata abi, setelah ayah saya meninggal, dibukai sama dia kotak-kotak itu. Fatahtuhu, dibuka satu sunduk itu, satu kotak itu. Fa idza fihi, lu ketemu kertasnya yang disobek itu. Nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Lu ternyata ini yang disembunyikan ini. Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu di Syam sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semuanya sudah tahu. Kemuliaan Rasulullah sudah tahu. Makanya kewalahan. Semuanya kewalahan. Para ulama, para sejarawan, orang-orang yang ahli dalam madah, dalam syair, kewalahan semuanya. Semua kewalahan. Kok ahli syair bulan aja cemburu sama Nabi. Kita ya gharul badru min husni wajhihi tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Kebingungan ini. Apalagi yang mau disifatkan untuk Rasulullah ini? Lo sudah Quran yang turun tangan kok. Dibak itu dari awal sampai akhir. Terakhirnya angkat tangan. Wa ma'asa. Mau ngomong apa lagi nih? Ayyuqala fi man wasafahul. Ini dari awal sampai akhir ini. Sudah panjang kali lebar ini, sudah menjelaskan tentang Rasulullah. Akhirnya saya angkat tangan sudah. Wa ma'asa ayyuqala fi man wasafahul Quran. Ini sudah disifati Al-Quran. Terus mau ngomong apa lagi tentang manusia yang sudah disifatkan oleh Al-Quran? Wa a'raba an fadailihi Tauratu wal Injilu waz Zaburu wal Furqan. 4 kitab suci, seluruh kitab suci sudah menceritakan ini manusia ini. Terus apa nilainya dibak ini? Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Habib Ali aja begitu. Wa in kanatil alsunu la tafi bi usyri mi'syari awsafi dzalikal. Lo ini yang saya tulis ini, yang mau saya ucapkan di imlak, kan Habib Ali nulis Simtud-Durrahnya di imlak ke anaknya. Itu yang mau saya imlakkan, ini yang mau saya sampaikan Simtud-Durrah ini enggak sampai usyri mi'syar, 1/100, kok 1/10, 1/100 enggak sampai daripada sifat kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mampu mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali dalam syair yang lain, hawaltu, saya berusaha an asifal habiba bi ba'dhi ma fahimal fuadu minats tsanal qur'ani. Saya berusaha, Habib Ali ini Habib Ali ini yang qasidahnya ribuan, yang punya Simtud-Durrah. Saya masih berusaha. Lu Habib Ali ini masih usaha buat muji Nabi, enggak sampai-sampai. Daripada yang saya fahami dari pujian Allah di dalam Al-Qur'an buat Rasulullah. Ini saya ini masih berusaha. Fawajadtu qawli la yafi bi dzarratin min usyri mi'syaril atar rabbani. Ternyata setelah saya sudah usaha sekuat mungkin, ternyata 1/100 enggak sampai, enggak tutup. 1/100 saja enggak sampai. Padahal qasidahnya ribuan punya Simtud-Durrah Habib Ali Al-Habsyi ini enggak sampai. Lah bagaimana Al-Qur'an itu mensifati Rasulullah dengan sifat yang luar biasa, full dengan sifat Rasulullah. Al-Quran itu, Al-Quran menyebut kedua mata Nabi, sampai anggota tubuhnya Nabi disebut sendiri-sendiri sama Allah. Alam nashrah laka
dadanya Nabi, alladzi anqadha punggungnya Nabi, wala tamuddanna ainaika kedua mata Nabi, wala takhuttuhu biyaminik tangan kanan Nabi. Itu sebagian anggota tubuh Nabi Muhammad itu dari indahnya, dari istimewanya sampai Allah sebutkan dalam kitab suci. Kalau nggak luar biasanya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Allah sumpah menggunakan umur Nabi Muhammad. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Lo Allah Tuhan zat yang suci masih bersumpah dengan siapa? Dengan umur usia kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau nggak manusia yang luar biasa nggak mungkin dengan panggilan-panggilan yang istimewa. Nggak pernah satupun di dalam Al-Quran Allah manggil Nabi Muhammad ya Muhammad, nggak ada. Toha, Yasin, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya ayuhal muzammil, ya ayuhal muddathir, semua dengan panggilan kekasih kepada kekasihnya. Sampai ada yang manggil Nabi Muhammad itu dengan kayak manggil temannya sendiri begitu. Kayak kita manggil mat-mat gitu ya. Nah itu sampai Allah tuh yang tersinggung. Bahasanya kita manusia ya, Allah tersinggung. Hasya wa kalla, ini Allah ini nggak terima gitu ya. Nabi Muhammad dipanggil kayak manggil temennya. Ada lagi yang kalau bicara di dekat rumahnya Nabi ngangkat suara. Loh langsung turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Loh jangan ngangkat. Dari rahmatnya Nabi sampai ceritakan dalam sejarah, Nabi itu kalau ada sahabat yang ngangkat suara, dari takutnya sahabat itu tuh habis amalnya, Nabi lebih keras lagi suaranya. Kesian sama orang ini Nabi Muhammad SAW. Loh ini ngangkat suaranya, Nabi diangkat lagi suaranya di atas orang itu, sahabat itu. Kenapa? Karena janjinya Allah tadi apa? Wala ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. An tahbata a'malukum. Nabi takut orang ini tahbat a'mal, amalnya habis bersih dari balik sampai usia itu, ngeraskan suara aja di depan Nabi habis amalnya. Wakif kalau ngerendahkan Nabi, suaranya di atasnya Nabi aja bisa habis amalnya. Wakif kalau ngerendahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang didapatkan orang itu? Wal'iyadzubillah. Sampai Allah turun tangan. Loh ada yang bertamu ke rumahnya Nabi, tapi nggak punya kepekaan, nggak pakai dzot, bertamu dilama-lama kendak. Nabi ini sibuk, manusia yang terus dapat wahyu dari Allah Taala, sampai Allah sendiri yang turun tangan. Kalau bertamu ke rumahnya Nabi jangan lama-lama, keluar, selesai keluar, jangan lama-lama. Kalau Nabi Muhammad mungkin malu, tapi Allah la yastahyi minal haq. Tapi kalau Allah nggak malu, Allah yang ngusir, tamunya Nabi yang ngusir Allah. Bayangkan, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua yang menyakiti Rasulullah berarti sama dengan menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari luar biasanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pagi hari ini kita di Masjid Nur Syamsiyah. Nabi itu nur. Tadi dikatakan nuran faqa kulla, cahaya yang di atas segala cahaya. Al-Quran surat Al-Maidah, qad ja'akum minallahi nur wa kitabum mubin. Loh, didahulukan sebelum Al-Quran, wa kitabum mubin Al-Quran. Nur Nabi Muhammad, karena yang bawa Quran ini Nabi Muhammad. Nur, cahaya, telah datang kepada kalian cahaya Nabi Muhammad SAW. Syams, oh Nabi lebih dari syams, Nabi lebih daripada matahari. Di dalam Al-Quran Allah mensifati matahari dengan apa? Sirajan wahaja. Allah mensifati bulan dengan sifat qamaram munira. Tapi ketika mensifati Nabi Muhammad sirajam munira, dua-duanya matahari sak bulan-bulannya, itu lebih dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih daripada kedua-duanya Sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah itu sampai radhiyallahu anhu sampai bilang, kalau saya melihat wajah Rasulullah itu faka'anna syamsa tajri fi wajhi, kayak matahari itu muteri wajahnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dari padangnya. Ada sahabat lagi yang lain bandingkan, kalau siang dilihat matahari, dilihat Nabi Muhammad, ini yang matahari yang mana ini?
Kalau malam bulan purnama, bandingkan bulan purnama Nabi, ini yang mana yang bulan purnama ini? Kok kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, kemuliaan kita pagi hari ini mendatangi maulid, ya, maulid, karena di saat Nabi Muhammad lahir itu banyak tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtadami. Ketika Nabi Muhammad lahir itu Allah banyak menampakkan tanda-tanda kebesarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Irhasat, kalau setelah diangkat jadi rasul, kelebihan namanya mukjizat. Tapi kalau sebelum jadi rasul itu namanya irhasat. Irhasat ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tadi sebelum kita mahalul qiyam tadi fasal yang terakhir, mud'inan lillahi bitta'zimi wassujud. Nabi lahir dalam keadaan sujud, sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahir dalam keadaan sujud, satu-satunya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terpancar cahaya yang sangat luar biasa dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aminah ibundanya yang menceritakan bahwa cahaya itu sampai membuat Siti Aminah itu kelihatan jauh, jarak yang jauh. Di sebagian riwayat dikatakan adha'alahu qusur Syam. Istana-istana yang ada di Syam itu kelihatan dari padangnya. Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul viral, belum ada al YouTube wal Facebook wal Instagram wal TikTok, belum ada itu semuanya. Allah sudah memviralkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai kelahiran Nabi nggak ada yang tahu. Binatang tahu. Kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil. Syuf, Habib Ali bilang fasihil ibarah. Berarti binatang fasih, enggak pakai mondok itu. Enggak pakai belajar bahasa Arab, itu binatang itu. Fasih menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW bi fasihil ibarah. Ya, dalam riwayat yang lain itu sampai jingkrak itu, loncat-loncat binatang itu. Gembira, kayak anak kecil yang lagi loncat-loncat begitu. Gembira. Kenapa? Datang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gembira semuanya. Malaikat, ya Allah sampai merintahkan ketika Nabi Muhammad mau lahir itu, wa mundzu aliqat bihi hadhihi durratul, ketika Nabi Muhammad sudah di dalam rahim Siti Aminah, ya, ketika itu hadhihi durratul maknun wal jawharatul masunah, terus apa, wal kaunu kulluhu, alam semesta semuanya, yusbihu wa yumsi, di pagi dan sore, fi sururin wabtihaj, seneng, gembira, bahagia. Bentar lagi, kalau kata orang Jawa, dilungkas, bentar lagi ini lahir ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah manggil Jibril, ya Jibril, nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi bitahani wal isyarat. Lo jangan main-main ini. Jibril bentar lagi lahir, panggil semua, bukan hanya malaikat, makhluqat, semua makhluknya Allah, semua min ahlil ardi, yang di bumi, ya, manusia, jin, binatang, pohon, semua. Wasama, langit, langit tambah terang saat itu. Ketika Nabi Muhammad lahir, wah itu kayak siang, kayak subuh, pagi. Jadi seakan-akan sudah pagi, padahal masih malam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bitahani wal bisyarat, ayo kasih kabar gembira semuanya. Entar lagi lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsh, loh, arsh itu di bawah Nabi kemuliaannya. Makanya arsh senang. Fahtazzal arshu tarabaw wastibsyara. Tarab itu kayak orang zafen gitu. Tarab senang sampai berdendang itu arsh itu. Kenapa? Bentar lagi lahir ini. Tarabaw wastibsyara, senang, gembira dengan Nabi. Wazdadal kursiyyu haibatau. Loh, al-kursi bertambah haibahnya dengan apa? Sebab apa? Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wamtala'atis samawatu, loh, langit itu imtala'atis samawat anwara, terang, benderang. Malaikat wa dajjatil malaikah. Daj itu bergemuruh gitu ya. Jadi kompak semuanya malaikat itu. Bayangkan berapa jumlahnya malaikat itu, unlimited, tambah batas sudah. Bukan miliar, bukan triliun lagi. Semuanya dajjatil malaikah, tahlilau wa tamjidau istighfar. Semuanya mengucapkan sambil
menunggu kelahiran Nabi ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Itu tasbihnya malaikat. Makanya kita kalau nggak sholat sunat tahiyatul masjid, gantinya itu apa? Ya ini gantinya. Ini tasbihnya malaikat. Subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Gantinya tahiyatul masjid. Itu juga sama. Itu sambutan para malaikat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi Imam Busiri pun juga kewalahan, sama di Dibak kewalahan, sebelum Duror kewalahan. Di Imam Busiri juga. Saya bilang begini, Imam Busiri, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Dah ya, puncak pengetahuan, pokoknya ini yang sehebat ini, selevel ini, annahu basyarun, ini manusia loh ini bukan malaikat ini bukan manusia super, bukan, ini manusia, ini manusia bisa kayak gitu. Dan wa annahu khairu khalqillahi, ditekankan lagi, kullihimi, ini sebaik-baik ciptaannya Allah seluruhnya, nggak ada yang membandingi ini. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Surahnya sempurna ya, maknanya sempurna, semuanya, ruhnya sempurna, bahkan semua keindahan diciptakan dari Nabi. Wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik pun juga dari Nabi. Illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Semuanya sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Deketi aja enggak, walam yudanuhu, mendekati Rasulullah aja tidak, apalagi sama dengan Rasulullah. Kalau Nabi yang lain, Rasul yang lain itu meninggal, stop sudah. Wa waqifuna ladaihi inda haddihimi, berhenti sudah, derajatnya mandek wis, berhenti sudah, titik. Mukjizatnya habis sudah, titik sudah. Tapi kalau Rasulullah, fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natikun bifami. Kalau kemuliaan Nabi nggak berhenti terus sampai kiamat, bahkan sampai di akhirat nanti di padang mahsyar nanti Allah menunjukkan kemuliaan Rasulullah di hadapan seluruh makhluk, seluruh umat dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Itu di akhir burdah itu, walayyadhiqa rasulallahi jahukabi idzal karimu tajalla. Dalam cetakan yang lain tahalla, ada yang tajalla, ada yang tahalla bismi muntaqimi. Kurang lebih maknanya begini, tidak mempersempit kedudukan Rasulullah di saat Allah murka-murkanya. Allah kan murka sekali nanti di hari kiamat, sangat marah Allah. Yang lain Nabi bilang nafsi nafsi, karena apa? Ketakutan. Allah lagi murka ini, Allah lagi marah ini. Tapi Nabi Muhammad enggak, tetap, ibaratnya kalau bahasa kita orang awam tuh tetap minta ngalem begitu ya, apa ya, ke Allah Subhanahu wa taala, tetap dekat, tetap berani minta ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Habib ke habibnya, kekasih ke kekasihnya, Allah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tidak ada yang menghalangi kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kepada umatnya. Maka insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan Maulid ini, mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita lebih mempelajari lagi sejarah Rasulullah supaya kita bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengidolakan Nabi Muhammad, menomorsatukan Nabi Muhammad setelah Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita insyaallah nanti bertemu dengan Rasulullah. Sebelumnya kita bisa bermimpi Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Yang pernah bertemu Rasulullah dalam mimpinya, insyaallah nanti akan bertemu Rasulullah dalam keadaan terjaga. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita termasuk yang dikatakan Imam Busiri, illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Kalau Nabi nanti nggak bantu kita, nggak nolong kita, nggak megang kita, nggak mensyafaati kita, sudah faqul, pastikan sudah, katakan ya zallatal qadami, pasti kepleset, pasti nggak akan selamat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada itu semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur para syiban, orang-orang tua kita semuanya, para habaib, para kiai, dan insyaallah Allah kuatkan
daripada pemerintahan, insya Allah Allah jadikan Indonesia tambah aman, berkah maulid, berkat sholawat, berkat daripada persatuan kita semuanya. Allah berkahi kita semuanya, umur kita, dan insya Allah Allah jadikan kita semua nanti kelak husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebih dari Al-Fakir mohon maaf. Berdiri sebetulnya nggak pantas, banyak para asatid di sini yang lebih pinter, nggak punya apa-apa Al-Fakir. Mudah-mudahan tapi ada manfaatnya khususnya untuk Al-Fakir sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.